Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 26 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnakanlah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luarnya nampak benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang yang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu kali saya menjumpai aktivis gereja yang datang ikut misa selepas dia dari pergi ke salon. Karena rencananya dari selepas misa di gereja, ia akan ikut resepsi di Peak Avenue, mall dekat gereja ini. Sekalian jadinya. Namun saya melihat perbedaan yang sangat esensial, yang sangat mendalam. Biasanya aktivis ini kalau ke gereja rambutnya lurus, kini rambutnya mumbul dengan stylish, ada yang kriwil-kriwil. Saya juga menyaksikan alisnya tebal dan kini wajahnya menjadi glowing. Sehingga saya kira kalau ada lalat nempel, mungkin bisa terpleset, tergelincir, saking glowing dan licinnya. Namun, saya bermenung ya, antara yang biasa saya lihat, antara yang nyata, dan kalau yang sudah dandan mau ke pesta, kok nampak berbeda. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali melanjutkan serial kecaman Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berkata, celakalah kalian hai orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya tampak bersih, tetapi dalamnya dipenuhi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Orang munafik adalah mereka yang menjadikan agama dan iman hanya sebatas kosmetika, untuk mempercantik, untuk memperindah saja. Orang yang demikian tidak sungguh beriman dan berbuah dalam perbuatan, karena agama bagi mereka hanya seperti kendaraan yang digunakan demi kepentingan pribadi mereka. Inilah yang membuat Yesus geram dan mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi habis-habisan. Mereka disebut sebagai guru dan tokoh agama, tetapi hidupnya justru menjadi racun bagi yang lain. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak para pengikutnya untuk beriman secara mendalam. Tidak menjadikan agama sebagai kosmetika untuk memperindah hidup, memperindah diri. Dan tidak menjadikan agama sebagai kepentingan untuk pribadi saja. Beriman, beragama yang mendalam, selalu ada keselarasan antara apa yang kita imani dengan perbuatan nyata dalam keseharian hidup. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi dalam hidupnya dipenuhi dengan kata-kata kebencian,
mungkin kita patut untuk bertanya dan bermenung. Jangan-jangan orang ini jelmaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena semestinya semakin beriman, kita semakin bersaudara. Kata-kata yang kita ucapkan boleh menjadi berkat yang baik bagi orang-orang sesama kita. Dan semakin bersaudara, seharusnya buahnya adalah orang mau melayani sesama. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.